Dolan mengafrika bareng Tarmonah, nangkana nemu konyal sejinah. Karo sing tulus ngajak pisah, karo sing nembe kenal malah ngajak ndesah. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah merangkum sebuah film yang berjudul Captivity yang dirilis pada tahun 2007. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang model kelas atas yang sangat imut. Semua laki-laki pun terpana padanya, termasuk salah satu psikopat angean yang mempunyai niat buruk padanya. Lalu seperti apakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dengan ending tak terduga ini pun dimulai dengan memperlihatkan scene di sebuah ruang bawah tanah. Bisa terlihat jelas bahwa kini ada seorang pria yang sudah diikat. Tak lama kemudian datanglah sang psikopat yang langsung memasukkan cairan yang sangat beracun ke tubuh pria tersebut. Hingga dengan seketika pria ini pun langsung koit. Wajah dari sang psikopat pun kini belum diperlihatkan dengan jelas. Namun yang pasti, psikopat ini pun sangat ahli, misterius, serta sangat detail dalam menggali info calon korban-korbannya. Psikopat ini pun kembali keluar dari kandangnya dan kini ia sedang mencari mangsa lagi. Sudah cukup lama ia berkendara, namun belum ada target yang cocok untuk dijadikan korban sekaligus target yang enak untuk dimantap-mantap. Sampai di mana ia melihat fotonya seorang model papan atas yang bernama Jennifer. Ia pun mulai yakin bahwa Jennifer ini sangat enak dan gurih. Apalagi kini ia sudah cukup lama berkendara dan di setiap tempat ia selalu melihat fotonya Jennifer yang bertebaran di mana-mana. Kemudian kita pun dialihkan ke model papan atas yang sudah tajir melintir. Ya, dia adalah Jennifer yang kini sedang bekerja. Lalu singkat cerita sepulangnya Jennifer dari studio foto, karena Jennifer ini adalah seorang jomblo visabilillah, ia pun kini hanya bisa membuat jus sendiri, lalu ia pun menikmatinya sambil melirik anjing kesayangannya. Malam harinya Jennifer pun akan OTW ke sebuah klub malam yang berada di Soho untuk menghadiri acara amal. Belum sampai mobil, Jennifer pun merasa ada orang yang mengikutinya. Namun karena Jennifer tidak melihat siapapun, ia pun dengan bergegas segera menuju ke mobilnya. Sesampainya di acara amal tersebut, Jennifer pun memesan minuman paling mahal. Pelayan pun membuat minuman itu. Namun saat pelayan itu sedang lengah sedikit, ada orang yang memasukkan obat ke minumannya Jennifer. Pelayan yang tidak menyadari hal itu, ia pun tetap mengantarkan minuman tersebut. Jennifer pun menenggak minuman itu. Lalu tak lama kemudian, Jennifer pun merasa sangat pusing. Hingga ia pun OTW ke kamar mandi untuk mencari ketenangan. Lalu setelah sampai, tak lama kemudian Jennifer pun langsung dibius oleh orang tak dikenal. Sebangunnya Jennifer dari pingsannya, ia pun masih sangat pusing dan tak tahu kalau ia berada di ruang bawah tanah. Ia pun mulai melirik pemandangan, namun ternyata itu bukanlah pemandangan, di mana ternyata itu adalah layar. Lalu psikopat itu pun dengan sengaja mulai mengguncang mentalnya Jennifer. Jennifer pun kini mulai memanggil-manggil orang yang sudah menculiknya. Si penculik itu pun tetap tak menunjukkan dirinya. Ia justru memberikan Jennifer vitamin supaya kuat di ranjang. Jennifer yang melihat vitamin itu, dengan segera ia pun membuang vitamin tersebut. Kemudian Jennifer pun ngamuk-ngamuk sambil memecahkan puluhan barang di situ. Psikopat itu yang memang sedang memantau Jennifer, ia pun langsung menurunkan asap bius.
Sebangunnya Jennifer dari pingsannya, ia pun langsung dihadapkan dengan layar yang sedang memutar video kelakuannya psikopat sebelumnya, di mana terlihat jelas bahwa wanita di dalam video itu akan dirusak wajahnya dengan cairan kimia yang sangat berbahaya. Berbarengan dengan itu, psikopat itu pun kini rupanya juga akan melakukan hal yang sama kepada Jennifer. Sebangunnya Jennifer dari pingsannya, ia pun langsung menghadap kaca dan menduga bahwa mukanya sudah rusak. Namun setelah dibuka, ternyata muka mulus dan imutnya Jennifer masih seperti semula. Iya, psikopat itu sengaja mengagetkan Jennifer. Lalu Jennifer pun melihat kunci yang sebelumnya belum ada di situ. Ia pun menggunakan kunci itu untuk membuka lemari. Lalu Jennifer pun mengambil pakaian itu. Namun Jennifer tidak memakainya. Alhasil psikopat itu pun ngasih paham pada Jennifer. Karena tak tahan dengan suara yang sangat melengking dan cahaya yang sangat terang, Jennifer pun mengambil baju itu. Alhasil psikopat itu pun langsung menghentikan penyiksaannya. Namun setelah lampu dan suara melengking itu dihentikan, Jennifer malah merobek baju tersebut. Suara itu sangat merusak kuping. Jennifer pun tak tahan. Ia pun berniat bundir. Namun psikopat yang melihat Jennifer yang akan bundir, dengan segera psikopat itu pun menghentikan perbuatannya sendiri. Jennifer pun tak jadi bundir. Ia pun lebih memilih menggunakan pisau itu untuk membuka baut saluran udara. Dan setelah berhasil membukanya, Jennifer pun berniat kabur melalui saluran udara itu. Namun Jennifer pun kembali tertangkap. Kini psikopat itu pun benar-benar geram pada Jennifer yang cukup bandel. Jennifer pun memohon agar dilepaskan. Jika ia mau melepaskan Jennifer, maka Jennifer akan memberikan apapun, termasuk hartanya Jennifer. Psikopat itu pun tidak menanggapi Jennifer dan lanjut pamer pada Jennifer bahwa betapa keren dan mengerikannya dirinya itu. Setelah Jennifer kembung plus enek, kini kita pun diperlihatkan mulutnya psikopat tersebut yang nampak sangat mengerikan dan memang nampak sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian Jennifer pun tersadar kembali. Ia pun bangun dan merasa seperti ada kehidupan di ruangan sebelah. Jennifer pun perlahan-lahan mendekat dan iya, ternyata itu benar-benar ada orang. Orang itu pun mengaku bahwa dia juga tawanan si psikopat tersebut. Serta saat Jennifer menuliskan berapa lama dia sudah di situ, pria itu pun mengisyaratkan bahwa dia sudah 3 hari menjadi seorang tawanan. Kemudian mereka pun akan berkomunikasi. Namun psikopat itu pun kembali mempermainkan mereka berdua seperti tikus. Dengan bersusah payah dan bermodalkan korek api bekas, kini mereka pun harus saling berkomunikasi. Meskipun terpisah oleh dinding kaca, namun pria itu pun sangat bersyukur karena ia tidak sendirian. Begitupun dengan Jennifer yang ternyata mempunyai teman yang senasib. Jennifer pun kini sudah ngantuk. Ia pun memilih tidur di samping kaca. Sedangkan pria itu pun mengatakan pada Jennifer bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di lain ruangan, tanpa mereka sadari, ternyata psikopat itu selalu memantau mereka berdua lewat CCTV yang tersebar di seluruh sudut ruangan tersebut.
Pria itu pun kini tahu betul kalau psikopat itu pasti memantau mereka berdua. Untuk itulah ia menantang psikopat itu untuk turun. Psikopat itu pun tak menghiraukannya. Lalu di situ pria itu pun kembali akan ngobrol dengan Jennifer. Sedang asik-asiknya ngobrol, psikopat itu pun kembali mematikan lampu. Dengan terpaksa, Jennifer pun kembali menyalakan korek bekasnya. Lalu ia pun bercerita bahwa ia dibius di klub malam. Ia yakin kalau ada seseorang yang memasukkan obat bius ke minumannya. Pria ini pun menjadi pendengar yang sangat baik untuk Jennifer. Bahkan sepertinya Jennifer pun mulai jatuh hati pada pria yang lemah lembut, ramah, rajin menabung dan tidak sombong ini. Singkat cerita, malam harinya Jennifer pun akan tidur. Namun tiba-tiba psikopat itu pun datang ke ruangannya pria itu dan langsung menyuntikkan obat kepadanya. Jennifer yang menyangka kalau ia akan disuntik juga, ia pun jadi ketakutan. Lalu Jennifer pun jadi tak bisa tidur. Psikopat itu pun dengan sengaja menyetel wawancaranya Jennifer, yang dimana pada saat itu Jennifer berkata bahwa ia cinta alam dan fobia terhadap ruangan gelap. Jennifer yang mendengar itu, kini ia pun ingat betul dan kini ia sadar bahwa psikopat ini benar-benar sangat detail saat menggali informasi korbannya. Tak lama kemudian psikopat itu pun memberikan minuman kepada Jennifer. Namun saat akan mengambilnya, psikopat itu kembali membius Jennifer dan kini Jennifer pun ditempatkan di tempat yang biasa digunakan oleh para pesulap. Jika Jennifer tidak bisa keluar dari ruangan kaca itu, maka Jennifer akan tertimbun oleh pasir. Di lain ruangan, pria itu pun kini sudah sadar bahwa Jennifer sedang dalam bahaya. Pria itu pun langsung menggunakan ilmu kepepet dan langsung mencari jalan untuk ke ruangannya Jennifer. Entah pria itu memang sangat hebat untuk mencari jalan, ataukah memang si psikopat sengaja membiarkannya untuk menyelamatkan Jennifer. Entahlah, yang pasti kini Jennifer pun berhasil selamat. Dengan bermodalkan tongkat besi, di situ pria yang bernama Gary pun langsung mengajak Jennifer untuk kabur. Singkat cerita, kini mereka pun sudah berhasil sampai di atas rumah. Gary dan Jennifer pun menemukan mobil. Dengan segera mereka pun akan kabur menggunakan mobil itu. Namun laki-laki psikopat itu lebih cerdas karena ia sudah menaruh jebakan di barang miliknya. Psikopat itu pun cuma menganggap mereka adalah tikus bodoh yang kini tertangkap kembali. Singkat cerita, Jennifer pun kini kembali sadarkan diri dengan keadaan terikat. Psikopat yang sudah berada di depannya pun memberikan waktu 30 detik untuk Jennifer memilih antara Jennifer yang mati ataukah anjingnya Jennifer yang mati. Jennifer pun tidak bisa memilih karena ia sangat sayang dengan anjingnya. Lalu singkat cerita, kini sudah 30 detik dan Jennifer pun kini sudah dilepaskan. Kini kondisi mentalnya Jennifer benar-benar buruk, di mana anjing kesayangannya sudah mati. Ditambah lagi psikopat itu yang selalu mengerjai Jennifer setiap waktu. Jennifer benar-benar butuh pelukan dan kasih sayang dari seseorang tentunya. Beberapa saat kemudian, Jennifer pun mengatakan pada Gary bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Jennifer kini tahu kalau psikopat itu hanya mempermainkan mereka berdua kayak tikus. Psikopat yang mendengar itu, ia pun dengan sengaja membuka pintu yang memisahkan mereka berdua. Namun tepat seperti dugaannya Jennifer, di mana kini pintu ditutup kembali. Namun tiba-tiba psikopat itu mengirimkan kunci nomor 4. Jennifer pun membuka kunci nomor 4 itu.
Dan setelah dibuka, isinya ternyata cuma baju dinas malam dan sepatu. Jennifer pun berpikir mungkin psikopat itu ingin agar Jennifer tampil cantik dan menggoda. Lalu Jennifer pun tak merobek pakaian itu lagi. Kini ia pun dengan sadar memakai pakaian yang diberikan oleh psikopat tersebut. Setelah memakai pakaian dinas itu, psikopat itu pun membuka pintu yang memisahkan Jennifer dan Gary. Seketika mereka berdua pun senang tak karuan. Namun beberapa saat kemudian, psikopat itu pun sengaja menyetel video menyeramkan, hingga membuat Jennifer seperti tidak ingin lepas dari pelukannya Gary. Gary pun tidak terima karena psikopat itu sudah membuat Jennifer sangat ketakutan. Dengan segera ia pun merusak semua CCTV di ruangan itu. Namun psikopat yang melihat itu, ia pun segera ke ruangan itu dan langsung menangkap Gary. Tak lama kemudian psikopat itu pun kembali dan langsung menangkap Jennifer. Dalam keadaan terikat, Jennifer dan Gary pun disuruh menonton video masa kecilnya si psikopat tersebut. Di situ ibunya psikopat itu pun sangat baik padanya. Namun ternyata psikopat yang menculik Gary dan Jennifer memang sudah tidak punya empati sejak kecil, di mana ia pun langsung menusuk ibunya sendiri berpuluh-puluh kali. Setelah adegan barusan selesai, psikopat itu pun kini bertindak, di mana kini ia pun akan mencopot giginya Jennifer menggunakan tang. Gary yang melihat itu, ia pun langsung jadi pahlawan dan menyuruh psikopat itu untuk mencopot giginya Gary saja. Setelah giginya Gary dicopot, Jennifer pun mengumpat pada psikopat itu. Seketika psikopat itu pun langsung melakukan ini. Singkat cerita, kini mereka berdua pun sudah sadar dari pingsannya. Jennifer pun mencoba menenangkan Gary dan mencoba menghilangkan rasa sakitnya Gary dengan cara melakukan pergenjotan saat itu juga. Aduh. Sudah lama Gary dan Jennifer beruahan, namun Gary belum juga keluar. Psikopat yang melihat itu pun tumben-tumbennya ia tidak mau mengganggu mereka berdua yang kini sedang bermantap-mantap. Setelah hubungan barusan selesai, Gary pun merasa curiga mengapa Jennifer masih terkulai lemas. Dan setelah disadari, ternyata Jennifer baru saja meminum minuman yang ditaruh oleh psikopat barusan. Perlahan-lahan Jennifer pun masuk ke alam bawah sadar. Lalu setelah Jennifer sudah benar-benar pingsan, Gary pun mulai nampak aneh. Lalu Gary pun dengan mudahnya keluar dari ruangan itu menggunakan kartu akses miliknya. Sampailah Gary di ruang monitor. Di situ ia pun menonton video dan terkuaklah sebuah fakta yang dimana ternyata bocah kecil yang menusuk ibunya ini adalah Gary sendiri. Sedangkan saudaranya Gary yang bernama Ben, ia pun ikut menyaksikan pembunuhan tersebut. Kemudian Gary pun OTW untuk menemui Ben. Dari sinilah kita sadar bahwa Gary dan Ben benar-benar berkomplot dan mereka berdua adalah psikopat. Bedanya adalah Ben lebih ke psikopat biasa aja. Sedangkan psikopat yang benar-benar jenius dan mematikan ternyata itu adalah Gary itu sendiri. Dalam kebiasaan menculik, Gary dan Ben selalu punya aturan dan rencana, yaitu setelah 4 hari, maka skenario sudah berakhir. Kini Jennifer sudah berada di ruangan bawah tanah selama 4 hari. Menurut Ben, inilah waktu yang tepat untuk mengakhiri nyawa Jennifer.
Gary pun tidak setuju dengan Ben dan ia ingin bermain-main lebih lama dengan Jennifer. Serta kini Gary mengusulkan agar Ben tidak perlu mengikuti aturan yang sudah tertulis. Ben yang mendengar itu, ia pun langsung memperingatkan Gary supaya tidak dipermainkan oleh wanita. Gary pun dengan santuinya tidak membalas tamparannya Ben. Gary justru bersikap biasa aja. Namun ternyata tak lama setelah Gary membunuh saudaranya sendiri, datanglah dua polisi. Mereka pun menanyakan di mana Ben. Gary pun mengatakan bahwa Ben sedang pergi dan Gary disuruh menjaga rumahnya Ben. Polisi pun tidak curiga dengan Gary, lalu mereka berdua pun mengutarakan tujuannya, yaitu kini mereka sedang mencari wanita yang bernama Jennifer. Kini para polisi sedang menginterogasi semua orang yang bekerja di Dexter Catering karena para polisi yakin bahwa hilangnya Jennifer ada keterkaitannya dengan Dexter Catering. Ben adalah salah satu pekerja di sana, jadi Ben harus datang ke kantor polisi nanti. Gary pun paham. Lalu polisi itu pun bertanya-tanya pada Gary apakah Gary pernah ke acara amal di Soho. Gary pun mengatakan bahwa ia belum pernah ke sana sama sekali. Polisi pun tentunya percaya dan akan pergi. Namun tiba-tiba salah satu polisi melihat jam dan teringat bahwa di jam itu ada pertandingan basket penting. Ia pun meminta izin pada Gary untuk menonton pertandingan itu di rumahnya Ben. Dengan senang hati Gary pun mengizinkannya dan ia sendiri akan ke belakang. Pertandingan basket kini sedang asik-asiknya, namun tiba-tiba TV error. Polisi itu pun akan membetulkannya, namun mereka tak sengaja mengganti channel ke CCTV yang berada di ruangan bawah tanah. Mereka pun melihat jelas kalau itu adalah Jennifer. Mereka pun akan menindaklanjuti Gary, namun ternyata waktu mereka untuk hidup sudah habis. Setelah membunuh dua polisi itu, Gary pun kembali ke bawah tanah dan membangunkan Jennifer. Ia pun mengatakan bahwa ia sudah membunuh dua psikopat tersebut. Kini Gary dan Jennifer pun bisa kabur dari ruang bawah tanah ini. Sampailah Jennifer dan Gary di atas. Jennifer pun melihat dua mayat itu, namun ia tidak berani mendekati mayat tersebut. Jennifer justru langsung akan menelepon bantuan, namun tentu saja Gary pun melarangnya. Lalu ia pun berkata bahwa psikopat itu merekam mereka saat sedang bermantap-mantap. Gary menyuruh Jennifer untuk tetap duduk di situ, sedangkan ia sendiri akan mencari di mana penyimpanan CCTV-nya. Tak lama kemudian setelah Gary turun ke bawah tanah, Jennifer pun kaget karena ternyata orang yang dikira psikopat oleh Jennifer masih hidup. Dengan segera Jennifer pun membunuhnya. Datanglah Gary yang bersyukur karena Jennifer sudah membunuh pria itu. Lalu Gary pun menenangkan Jennifer dan memindahkan Jennifer ke ruangan yang lebih aman. Sampailah di ruangan utama. Jennifer pun nurut ditinggal lagi oleh Gary. Dari sinilah kesalahannya Gary karena memindahkan Jennifer ke ruangan utama, di mana setelah Gary pergi untuk membersihkan rumah, Jennifer melihat buku yang bertuliskan namanya. Jennifer pun membaca buku itu dengan sangat teliti. Lalu Jennifer pun membaca buku nama wanita-wanita lain. Ia pun melihat fotonya Gary dan wanita lain. Serta kini Jennifer sudah paham kalau yang sebenarnya adalah Gary adalah psikopat yang memainkan skenario dengan begitu mulusnya. Kini Jennifer pun sudah sadar dan akan kabur sendiri, namun setelah menusuk Ben, dengan segera Jennifer pun mencari pintu keluar. Namun ternyata semua pintu sudah dikunci rapat. Jennifer pun berusaha memecahkan jendela. Namun ternyata semua jendela di rumah itu sudah anti peluru. Lalu sedang bingung-bingungnya mencari jalan keluar, tiba-tiba handphonenya Pak Polisi bunyi. Jennifer pun langsung menggeledah pria itu. Tak sengaja Jennifer melihat lencana polisi pria yang sudah ia bunuh. Lalu
secara tiba-tiba Gary sudah datang dan merekam Jennifer. Jennifer pun mulai ketakutan, sedangkan Gary hanya mendekat dan menyuruh Jennifer membersihkan sisa-sisa darah polisi tersebut. Jennifer pun menurutinya. Lalu Gary pun berkata bahwa Jennifer adalah miliknya Gary, serta Jennifer kini harus menunjukkannya pada Gary. Jennifer pun juga berkata bahwa Jennifer adalah milik Gary untuk selamanya. Perlahan-lahan Jennifer pun mendekat dan akan mensyafak Gary. Namun karena Jennifer tahu bahwa di atas tidak ada jalan keluar, ia pun kembali masuk ke ruang bawah tanah. Gary sendiri yang sudah geram dengan Jennifer, kali ini ia pun tidak akan mengampuni Jennifer lagi. Jennifer sendiri yang takut kalau Gary akan memantau lewat CCTV, dengan segera ia pun mematikan pelistrikan di rumah tersebut. Tak lama kemudian Gary pun sampai di bawah tanah. Dengan bermodalkan senter bekas, ia pun mencari-cari di mana Jennifer berada. Jennifer sendiri kini rupanya menemukan senapannya Gary. Dengan segera Jennifer memberitahukan lokasinya pada Gary. Gary pun sangat berterima kasih pada Jennifer yang mau pasrah. Namun setelah ketemu, Gary pun langsung takut dengan Jennifer yang sudah memegang senjata. Lalu tanpa berlama-lama Jennifer pun langsung melakukan ini. Iya, ternyata senjata itu tidak berfungsi. Dengan segera Gary pun mengambil alih senjata itu, lalu ngasih paham pada Jennifer bahwa senjata ini akan bisa digunakan jika dikokang. Di situ Jennifer pun sudah lumayan pasrah dengan apa yang akan Gary lakukan. Dan saat Gary sedang bersiap-siap akan menembak Jennifer, dengan segera Jennifer pun menendang otong berharganya Gary, lalu merebut kembali senjata itu, dan inilah yang Jennifer lakukan. Setelah Gary tertembak berkali-kali, kini tatapan Jennifer pun mengisyaratkan bahwa dua psikopat itu benar-benar salah mencari korban. Kemudian film pun diakhiri dengan Jennifer yang pergi dari rumah itu dengan selamat seorang diri. Lalu seperti biasa saya Fahrul Rozi mengucapkan thank you for watching, see you in the next video, bye.